Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana segala limpahan rahmatnya, sehingga hari ini, hari Selasa, tanggal 3 November, kita dapat mengikuti pelatihan hari pertama, yaitu pelatihan CCNA, dan juga pelatihan Android Mobile Programming dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu peserta hadirin yang kami hormati, kesempatan ini juga kami selaku penyelenggara melaporkan persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar penyelenggaraan pelatihan IT ini, yaitu pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Juga ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian PUPR. Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2016 tentang cetak biru teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian PUPR. Juga adanya perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR dengan BSSN Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Kementerian PUPR. Ada juga surat edaran Kepala LAN tentang panduan teknis Nomor 23 tentang panduan teknis penyusunan perencanaan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan skenario pembelajaran, serta kehadiran dan partisipasi dalam masa pandemi coronavirus disease COVID-19. Terakhir adalah surat edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi COVID-19 yang di BPSDM ini. Nomor 2 yaitu terkait dengan maksud dan tujuan. Ini ada 2 pelatihan. Jadi dapat kami informasikan bahwa ini adalah kelanjutan dari pelatihan-pelatihan yang lalu ya. Kita sudah menyelenggarakan kurang lebih ada 5 pelatihan kalau nggak salah, dan ini adalah pelatihan yang berikutnya. Ini kita harapkan dengan adanya kerjasama dengan Binus Center, teman-teman di Kementerian PUPR dalam ini Pusdatin dan BPSDM bisa meningkat kapasitasnya dalam hal penguasaan teknologi informasi. Ini CCNA ini tujuannya adalah untuk menyediakan fondasi pengetahuan tentang jaringan komputer, yaitu dengan memperkenalkan tentang pengenalan arsitektur, model, protokol, dan fungsi elemen jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perusahaan atau lembaga. Nah, ini kita harapkan ini ada sertifikasinya ya, ada sertifikasi Cisco. Jadi kita harapkan ini menjadi pelatihan yang sangat strategis ini ke teman-teman di Pusdatin. Kita harapkan dari pelatihan ini bisa mendapatkan sertifikat dari Cisco dan juga dapat memberikan dampak positif ke Kementerian PUPR nantinya. Berikutnya adalah pelatihan Android Mobile Programming. Ini juga untuk dapat memahami pembuatan aplikasi Android. Nah, ini kita tahu bahwa saat ini ya Android sudah sebagai platform yang favorit ya. Jadi setiap aplikasi yang kalau nggak ada di handphone ternyata kurang optimal, kurang canggih atau kurang smart gitu. Nah, kita harapkan dengan semua aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian PUPR bisa bisa diakses melalui handphone, dalam hal ini Android. Melalui Android kita bisa dalam satu genggaman kita bisa mengakses, bekerja, dan juga memberikan berkoordinasi, kolaborasi dengan teman-teman lainnya. Nah, ini kita harapkan juga
Ini juga ada teman-teman dari Pusdatin, teman-teman dari BPSDM, dan teman-teman juga mungkin ada dari balai-balai yang lain. Ini mohon dioptimalkan. Ini teman-teman BINUS juga saya minta lebih interaktif nantinya, lebih banyak diskusi terkait dengan pembelajarannya, ya jangan sampai monoton. Artinya lebih banyak diskusi dan menyerap lebih baik nantinya. Nah, ini mempelajari platform Android menggunakan Android Studio. Nah, ini lebih banyak ke aplikasi ya. Dan juga akan memahami siklus aplikasinya. Kita harapkan melalui pelatihan ini, peserta mampu menentukan layanan aplikasi yang akan dibuat berdasarkan analisa kebutuhan dan startup. Nah, ini apalagi startup nih ya. Saat-saatnya ini udah mulai startup. Jadi kita harapkan nanti semua aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian PUPR ini terintegrasi dan bisa diakses melalui handphone ya. Ini yang tugas dari Pusdatin nantinya gitu ya. Saat ini sudah ada macam-macam ya aplikasi, salah satunya yang terbaru adalah Absen, ya, mobile absen. Jadi sangat membantu sekali kita untuk melakukan absen. Nanti ada apalagi yang memang kita harapkan itu adalah produk-produk dari Pusdatin nantinya bisa digunakan oleh unit organisasi lainnya. Bisnis model atau mobile first company juga mampu membuat aplikasi berbasis Android dan mengetahui cara mempublikasikannya aplikasi tersebut ke dalam Play Store. Nah, ini kita harapkan dengan telah dibuat bagus dan bisa di-upload di Play Store, bisa diunduh oleh teman-teman lainnya dan dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, PUPR seluruh Indonesia. Berikutnya adalah hari dan waktu. Nah, ini tempat pelaksanaan karena awalnya memang kita rencananya adalah offline, jadi ketemu langsung ya, ketemu langsung di balai kami, tapi karena kondisi COVID-19 ini yang memang dari surat edaran Bu Sekjen, PLT Sekjen, yang tidak memperbolehkan untuk adanya pelatihan secara klasikal atau tatap langsung. Jadi mau tidak mau kita melakukan secara distance learning. Ini dimulai dari saat ini tanggal 7 sampai tanggal 7 November. Nah, 7 November Sabtu ini ya. Ini kita harapkan Sabtu juga bukan jadi masalah gitu ya, karena kan liburan. Tapi kan ini kan pakai distance learning, jadi kita harapkan bisa tetap optimal untuk ikut dalam pelatihan ini. Nah, ini rinciannya. Ini hampir sama, mungkin yang pertama adalah integritas. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang sudah ikut pelatihan kemarin, yang integritas sudah berkali-kali ya diajar oleh saya, oleh teman-teman yang lain. Gitu. Ini dari saya, nanti mungkin kita bisa skip ya Pak Indra ya. Karena ini pelatihan-pelatihan ini juga hampir semua udah ikut kemarin-kemarin ya Pak Indra ya. Iya Pak, sudah ikut semua Pak. Ini nanti mungkin saya hanya merefresh lihat video dan langsung bisa pelatihan langsung ke IT-nya, lebih banyak waktu untuk berdiskusi atau bertanya terkait dengan substansinya. Ini ada, kalau yang ini ada network fundamental ya. Ini oleh Rama Asluzon ya. Ini 8JP, lumayan nih 8JP dengan bersatu harian. Network access 8JP juga dengan Pak Rama. IP connectivity dan service. Nah, ini 8JP sama juga Pak Rama. Security, automation dan programmability. Ini juga Pak Rama semua ini ya. Ya Pak. Nah, ini Cisco ini ya. Jadi ada 5. Ini ada security, automation dan programmability dan 16JP ini. Ini satu pengajar ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman ya. Ya Pak Rama mudah-mudahan bisa memberikan ilmunya, sharing ke kami gitu. Nah, yang kita melihat ini Rama satu semuanya nih Pak Rama. Ya Pak Noval ya. Pak Rama betul Pak. Pak Rama semuanya ya. Betul Pak. Ya yakin. Pak Rama semua yang handle Pak.
Ya, oke. Sama. Kenal Pak Rama. Pak Rama hadir di sini ya? Ada. Hadir. Ada Pak, sudah hadir. Salam kenal Pak Rama. Ya Pak, salam kenal Pak. Ya. Berikutnya adalah pelatihan Android Mobile Programming. Ini juga dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 7 November ini. Ini ada juga integritas, nanti juga kita hanya setel video ya. Ntar, karena kami juga ada kegiatan terkait dengan webinar. Berikutnya adalah Android Application System. Ini 27 JP ini. Banyak ini, Iswanto, Iskom. Juga implementation project-nya, ini ada project-nya. 9 JP ini Pak Iswanto. Ini ada 2 pengajar nih, kita harapkan dari 2 pengajar ini tidak bosan Bapak-Bapak sekalian, lebih banyak bertanya, lebih banyak diskusi, dan lebih banyak aplikatif ya nantinya. Aplikatif dalam arti kebutuhan dari organisasi kita, Kementerian PUPR. Apa yang harus dibuat, apa yang harus ditingkatkan dalam hal penanganan pembuatan aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian PUPR. Oke, untuk peserta ini dari 10 orang peserta pelatihan CCNA ini sudah semuanya Pak ya, Pak Indra ya. Ini ada 8 orang yang terima tadi pagi, tadi ada dua lagi yang masuk ya dari Balai Bandung ya. Gini Pak, mohon izin Pak. Ya. Insya Allah nanti dari Cipta Karya 1, dari X Batlibang 1 Pak. Dari Balai Bandung Pak. Jadi 11 dong Pak. Nanti kelebihan. Ya nanti diatur aja Pak ya, diatur aja Pak. Siap, nanti saya koordinasi dengan Pak Noval Pak. Pak Noval ini ada masuk, karena tadi saya bilang kurang, ada 8 kurang 2. Saya kontak ke teman-teman, ada masuk 2 orang dari Balai Bandung 1, dari Bina Marga 1 Pak. Nah, jadi kelebihan 2 Pak. Kalau masuk rumah. Jadi tetap 10 Pak ya, nanti Pak Indra tolong koordinasi, konfirmasi ke orang-orangnya, pesertanya. Ya, dari Bandung ada 1 tuh Pak. Jadi nanti cek aja Pak Indra. Baik Pak. Ya, penting 10 orang nih ya. Dari Pusdatin ada 3 orang. Jatin 3 orang yang untuk CCNA. Apa aja nih Pusdatin 3 orang? Ada berapa? 3 orang. Pusdatin Pak Rio ada nggak? Rio ikut nggak? Batal Pak. Pak Rio batal nggak ikut Pak. 3 orang ini ya. Harusnya banyak Pusdatin ini. BPSDM ada 5 orang. Ini tolong BPSDM ini saya minta serius dan optimalkan. Ini jangan sampai kita ini lulus nggak lulus nih karena sertifikat dari Cisco ini. Ya, optimalkan diri. Dari kita siapa nih? Pak Trimo ya? Trimo ada? Pak Trimo ikut ya Pak Indra? Ada Pak, ada Pak. Nah, Pak Trimo Ada, tolong Pak Trimo sibuk juga tetap harus memperhatikan ini, jangan sampai nggak lulus ini. Ya. Siap. Optimalkan diri. Saya minta semua pelatihan yang diikuti ini bisa baik hasilnya dan juga bermanfaat nanti ke klien kita. Untuk Android Mobile ini ada 10 orang dan semuanya ada panggil semua Pak ya. Jadi Pusdatin ada 3, BPSDM ada 6, BPM banyak nih Android Mobile. Ini tolong teman-teman ini juga optimalkan diri nih yang teman-teman BPSDM ya. Dan juga ada pencari 1 orang. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tetap ada kelulusan, tingkat kehadiran minimal 90%, sampaikan 90%. Kurang dari 90% tidak lulus. Ini sudah kesepakatan dari LAN yang harus kita ikuti gitu dari LAN. Jadi teman-teman videonya tetap on ya, harus hidup gitu loh, jangan sampai mati lama berjam-jam. Itu pasti panitia akan kontrol, cek, kalau misalkan nggak ada respon dianggap tidak hadir.
dan itu dianggap sebagai tidak ikut dalam pelatihan ini, dan itu akan dihitung jamnya. Kita harapkan itu. Jadi 90% harus hadir. Ya, kita kasih toleransi ada 10%. Ini misalkan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ada hal-hal yang memang harus diikuti, nanti kita kasih toleransi 10%. Untuk nilai ini minimal 70 ya. Nanti ada ujiannya 70, di bawah 70 nggak lulus juga, nggak dapat sertifikat ya. Nah, 70 itu terdiri dari 2 komponen. Yang satu adalah substansi atau akademis, penguasaan materi itu 70%. Kalau yang 30% lagi adalah untuk sikap dan perilaku. Jadi ada 2 komponen itu. Jadi sikap itu juga keaktifan bertanya, keaktifan berdiskusi, itu ada penilaiannya gitu. Akan berbeda teman yang diem aja dengan orang yang diskusi gitu loh. Nah, kita harapkan aktif, dan ini semuanya ini nilai-nilai ini akan masuk dalam e-pelatihan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ada aplikasi namanya e-pelatihan, dan masuk di e-pelatihan itu masuk di IHRM. Jadi sudah berintegrasi dengan IHRM. Jadi setiap nilai yang ada lulus dalam satu pelatihan akan masuk ke IHRM. Dan ini IHRM ini adalah satu acuan untuk karir Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dilihat nantinya CV-nya dan lain-lain itu dari IHRM. Banyak ikuti pelatihan dan hasilnya bagus, pasti akan mempengaruhi jalur karir dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon diperhatikan itu, dan juga kami minta untuk mengisi evaluasi secara online yang disampaikan oleh Pak Agung ya di pelatihan. Ini adalah tujuannya untuk dapat mengharapkan kami masukan gitu loh. Kami dapat masukan dan juga saran untuk penyelenggaraan pelatihan ini gitu, agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Ya. Pelatihan ini kan nggak hanya tahun ini, mungkin bisa berlanjut tahun-tahun berikutnya, untuk jangan sampai pelatihan yang saat ini sama dengan pelatihan yang ke depan gitu. Kita harus ada perbaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penyelenggaraan pelatihan ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf ini apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, ini memang pelatihan yang pertama kali nih. Untuk IT ini baru pertama kali kami selenggarakan. Kita bekerja sama dengan BINUS. Ya, mungkin masih banyak kekurangan terkait dengan materi maupun terkait dengan jadwal dan lain-lain. Itu kami mohon maaf besar-besarnya. Nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi nanti. Saya atas nama pimpinan BPSDM mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Kami berharap bahwa ikut kesertaan Bapak Ibu sekalian bukan hanya didasari oleh kewajiban untuk memenuhi panggilan atau penugasan semata, tapi juga merupakan perwujudan upaya kita bersama dalam rangka pengembangan kompetensi, khususnya dalam manajemen teknologi informasi di Kementerian PUPR. Kita harapkan Kementerian PUPR ini kementerian yang smart ya, kementerian yang smart dalam hal dari pengolahan pekerjaannya, pengolahan kegiatan dan lain-lain itu sudah berbasis IT, berkolaborasi dan lain-lain. Ini kami juga kami dapat informasikan, kami hampir sebagian besar di Balai Jakarta ini sudah punya akun Google Suite ya, Google Suite yang di launching oleh Pusdatin, ini membantu kami sekali gitu loh. Jadi kita bisa berkolaborasi dan juga bisa meningkatkan aktivitas kami di pekerjaan sehari-harinya. Demikian, selanjutnya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelatihan CCNA, yaitu Cisco Certified Network Associate secara distance learning, dan pelatihan Android Mobile Programming secara distance learning, dengan ini secara resmi kami nyatakan dimulai.